Assalamualaikum, saya Yuya, pelukis daripada Sabah, Malaysia. Dan untuk video kali ini, saya gunakan lukisan-lukisan lama saya daripada 5 tahun yang lalu. Ya, welcome to my worst, I don't know. So ini lukisan saya yang 5 tahun lalu. Saya tak tahu apa yang saya buat dengan lukisan ni, tapi saya banyak belajar dengan merekod video-video sebegini. So, saya nak sambung balik video saya yang sebelum ni, tips untuk self-taught artist. So, untuk video kali ini saya akan kongsikan lagi tips-tips yang banyak membantu saya dalam kerjaya saya sebagai seorang pelukis. So, untuk tips nombor 3 adalah, sebab saya sudah kongsi tips nombor 1 dan tips nombor 2 dalam video yang lalu. So, untuk tips nombor 3 saya adalah untuk bina rutin yang baik. So, bagi saya, rutin yang baik sangat membantu saya untuk memulakan hari saya sebagai seorang pelukis. Bagi kefahaman saya, rutin ni adalah langkah-langkah kita sebelum kita memulakan hari kita sebagai seorang pelukis. So, saya seorang pelukis sepenuh masa. So, pagi-pagi saya sarapan. Tapi, selepas sarapan tu saya selalunya mengantuk sudah. So, untuk saya mulakan kerja saya sebagai seorang pelukis, saya selalunya akan kemas kembali saya punya studio supaya saya dapat semangat untuk melukis lagi, sebab saya suka tengok studio saya kemas. Oh ya, kenapa studio saya selalu berhambur? Sebab selalunya, contohnya sehari sebelum tu saya melukis, saya selalunya biarkan saja berhambur sebab saya suka mengemas sebelum saya melukis. Sebagai contoh, macam dia suka doodling sebelum melukis, just to exercise the muscle, the art muscle, just to switch on the creativity flow, something like that, which really helped me actually. So, ada orang lain cara lah. So, saya harap tips nombor 3 ini akan bantu kamu untuk cari apa rutin yang kamu suka untuk mulakan hari kamu sebagai seorang pelukis. Contoh macam saya, macam tadi, saya suka kemas saya punya studio. That's all. Kemudian saya rasa semangat sudah mau melukis balik, mau menghambur kembali saya punya studio dengan melukis. Ya. Oke, kita move on kepada tips nomor 4. Tips nomor 4 adalah kita perlu sentiasa bersangka baik dengan progres kita. So, macam saya nak cakap, expect nothing but we aim for everything when we are actually learning by ourselves as an artist. So we actually can keep ourselves, motivated, can keep maintain our motivation, passion in learning art. Because learning art is not easy, because it require time, effort, and a very very good mindset. Perlu banyak bersabar lah, begitulah. Oke, untuk tips nomor 5 saya adalah untuk belajar secara berperingkat dan juga berbahagian. Maksud saya, contohnya lah, kalau kita nak hasilkan satu lukisan potret, kita perlu faham ciri-ciri rupa, macam di mana mata, di mana hidung. Melainkan kalau kita nak hasilkan abstrak, just feel free to express ourselves. Sebab macam ini tips saya sangat suka hasilkan potret hampir realism. Nak cakap realism tidak, saya usahakan macam at least ada ciri-ciri kartun begitu. Sebab saya sangat suka cartoon stylized, art, portrait art. So, saya usahakan untuk faham ciri-ciri rupa begitu, anatomi, macam berbahagian-bahagian. So, jangan risau, perlu ambil masa, praktis mengikut berperingkat dan juga berbahagian. Selain itu, apabila kita menghasilkan karya, kalau anda hasilkan karya hitam putih saja, macam
kita kena belajar blending, cara nak campurkan warna, begitu. Cara-cara nak melukis menghasilkan satu rupa lakaran secara hatching. Ada banyak-banyak jenis lukisan dan juga karya. So, kita kena ambil dan juga belajar secara berperingkat dan juga berbahagian. Baiklah, untuk rutin yang keenam adalah untuk dokumenkan semua progres yang kita telah hasilkan dengan karya kita. Contoh seperti saya rakam speed paint. Saya nak juga simpan sketchbook lama saya, tapi tidak dapat. Tapi sebenarnya kalau kita ada sketchbook, jangan buang, sebab benda tu boleh jadikan sebagai inspirasi bila kita demotivated. Kita boleh review balik lukisan lama kita dan juga rasa dan nampak progres yang kita telah hasilkan. Contohnya macam ini adalah lukisan commission saya 3 tahun yang lalu oleh pasangan yang sangat cute. So yeah, I draw for them and I really grateful sebab mereka lah yang banyak bantu saya untuk teruskan berkembang sebagai seorang pelukis. Sebab waktu ni saya sangat beginner lah dengan digital art. So yeah, bila patah semangat boleh review balik dengan video-video lama, karya-karya lama dalam sketchbook. So boleh naikkan kembali semangat yang hilang. Begitulah. Bila saya tengok balik lukisan ni 3 tahun yang lalu, saya rasa sangat bersyukur dan happy sebab mereka lah yang banyak bantu saya untuk berkembang sampai sekarang. Waktu-waktu saya mula melukis dulu, saya sangat fragile, saya senang patah semangat sebab tiada orang mau commission saya macam begitu. So saya sangat bersyukur lah sebab banyak yang saya dapat daripada mereka. Tada, inilah lukisan 3 tahun yang lalu dengan nama saya Surya waktu itu. Terusnya ini juga lukisan terakhir commission yang saya terima 3 tahun yang lalu sebelum saya fokus dengan pengajian saya waktu itu. So, untuk tips nomor 7, 8 dan 9 sangat berkait banyak untuk latihan yang kita lakukan untuk praktis melukis. So, tips nomor 7 saya untuk cuba berusaha mencapai skill yang ada pada idola kita. So, ada idola-idola pelukis-pelukis yang kita sangat inspired to become. Karya-karya mereka kita cuba untuk copy. Bukan kita trace, bukan kita tekap, bukan kita sangat-sangat ambil lukisan tu katakan yang ini saya punya. Bukan. Kita cuba lukis dan capai skill di mana lukisan yang kamu nampak tu mencapai apa yang kamu nampak dengan lukisan idola kamu. Sebagai contoh, saya suka lukisan abstrak yang dihasilkan oleh Jessica Swan. Dia di Instagram. Saya sangat suka color pastel. Saya sangat suka dengan karya-karya dia sebab saya rasa senang hati bila lihat karya dia. Jadi saya pun berusaha untuk menghasilkan satu karya yang mampu memberikan perasaan yang sama yang saya terima dengan melihat lukisan Jessica Swan. So ya, saya sangat suka lukisan dia. So saya cuba untuk tiru karya dia. Tapi dalam masa yang sama, saya tidak trace dan juga tiru bulat-bulat untuk hasilkan karya dia. So, maksudnya kita ambil inspirasi untuk hasilkan karya kita. Dan jangan lupa untuk menghargai artis-artis yang kita ambil inspirasi. Untuk tips nomor 7 ni memang perlu banyak buat comparison lah dengan lukisan kita dan juga lukisan orang lain supaya kita dapat membina diri kita. Apa yang kita perlu lakukan, apa yang kita perlu buat untuk perbaiki lukisan kita. Sebab belajar sendiri kan, tapi jangan jatuhkan diri sendiri. Kemudian untuk tips nomor 8, kita perlu konsisten apabila menghasilkan karya. Setiap hari melukis sekali. Terpulanglah asal bahagia. Apabila kita konsisten, kita dapat melatih diri kita untuk sentiasa kreatif. Pak pepatah, hari-hari melukis kecil-kecil, lama-lama dapat melukis besar-besar. Alamak, ini peribahasa saya sendiri.
seterusnya kita ke tips nomor 9, yaitu jangan malu-malu untuk bertanya. Ada orang dia kongsikan ilmu dia. Ini pelukis-pelukis yang saya sangat sayang, sebab apabila dia pandai sesuatu tu dia kongsikan cara dia mewarna. Dan jangan malu-malu untuk bertanya ataupun hadir ke kelas seni. Sebagai self-taught artist, menghadiri kelas seni merupakan satu pelaburan yang bagus dilakukan untuk diri sendiri, sebab kita dapat belajar banyak perkara daripada orang lain juga. Kemudian untuk tips terakhir adalah untuk take part in art community. Sama ada online kah offline, datang ke galeri, kita bina networking dan berkawan dengan para pelukis yang lain. So itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Bye.